Ya. Juga mau mengucapkan terima kasih atas sambutan pidato yang sangat menarik. Dan saya ada pertanyaan tentang soal kemandirian energi. Ada banyak salah satu tantangan yang cukup besar untuk banyak negara-negara di dunia adalah soal yang terkait dengan energi berkelanjutan, khususnya untuk mengurangi konsumsi batu bara. Nah, tadi Pak Ganjar menunjukkan bahwa di Indonesia ada surplus listrik, tapi surplus listrik itu bergantung dari atau dependent on produksi batu bara. Nah, bagaimana pikiran Pak Ganjar, rencananya Pak Ganjar tentang produksi dan konsumsi batu bara di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Pak Lambert. Bisa ditayangkan nggak ini? Jadi ini transisi yang coba kita siapkan, ya. Waktu itu juga kita tawarkan kepada beberapa orang dan waktu itu kalau nggak salah ini paparan di US Chamber ini. Ini kita sampaikan Pak. Jadi kalau kita lihat beberapa senario untuk mendorong renewable energy, transisi energinya kita siapkan Pak. Kita butuh anggaran cukup besar tadi Pak. Maka kalau Pak Lambert nanti kita bisa bicara dan mengajak lebih banyak negara untuk mewujudkan ini peluang Pak kita bekerja sama Pak. Dan kalau ini terjadi Pak, maka kita juga akan bisa mengurangi emisi dari coal atau batu bara. Itu yang akan terjadi. Tapi sampai dengan hari ini proses ini mesti berlanjut dan simultan. Maka kami belum bisa berhenti pada soal itu. Yang bisa kita lakukan adalah beberapa teknologi, antara lain yang pernah kami kembangkan di Batang dengan pemerintah Jepang. Dengan pemerintah Jepang kami punya program PLTU di Batang dan kami pernah datang ke Yokohama karena mereka menyampaikan hanya ada 2, satu di Yokohama dan satu ada di Batang. Dan ini energi dengan teknologi ultra supercritical yang mencoba menangkap fly ash-nya lebih banyak sehingga kemudian gas buangnya akan lebih rendah lagi. Tapi ini memang PR buat kami, karena kami harus maju pada negara industri, dan ini pasti menjadi risiko yang sudah kita mitigasi. Maka pada proses itulah, kurva kedua, second curve-nya kita siapkan. Ketika ini tumbuh, berkembang, industri kami maju, ya, dan kemudian pada puncak tertentu ini turun, maka kita menyiapkan agar kami tidak jatuh terpuruk. Kita menyiapkan kurva keduanya yang kita siapkan mulai sekarang ini dengan desain transisi energi yang kita coba mengajak beberapa negara untuk mau berinvestasi dengan teknologi yang pernah dimiliki. Kami sampaikan pada saat itu contohnya First Solar, ini yang punya pengalaman juga dan waktu itu kami tawarkan. Tentu banyak negara lain yang punya, yang bisa kita dorong untuk mempercepat itu. Dan ketika kemudian nanti Pak Lambert katakan, ini menarik untuk kita mau, kita bisa jalankan. Kami lagi mencoba umpama hidro, geothermal, solar, wind, itu sebenarnya di dalam kami, di Indonesia juga masyarakat belum banyak tahu. Maka ada kejadian di 3 titik. Kembali saya menceritakan, ini bukan cerita soal Ganjar, tapi cerita soal pengalaman saja. Kami sudah punya umpama di Dieng, geothermal, bagus. Tapi ketika beberapa plan itu pernah terjadi kebocoran dan kemudian ada ledakan di situ, masyarakat takut. Kemudian demonya berbondong-bondong, padahal kita sangat kaya sekali pada sumber daya ini. Dan ini ya, Indonesia Ring of Fire, sehingga kita banyak gunung berapi yang pasti geothermalnya banyak. Kita butuh teknologi itu. Kita pernah bekerja sama dengan Jerman di Gunung Slamet dan kami harus menjelaskan satu persatu. Bagaimana masyarakat mesti tahu bahwa ini salah satu kekayaan kita yang kita bisa pakai sehingga nanti kita akan bisa mengurangi apa yang menjadi beban bumi ini terkait dengan pembangkit listrik yang bersumber dari batu bara tadi itu. Itu Pak. Jadi kita perlu bekerja sama untuk mentransisikan energi dengan energi yang lebih bersih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.